Banyak di antara Anda yang mungkin sudah pernah mendengar tentang stoicisme. Mungkin Anda membayangkan sosok bijak yang dingin dan tanpa ekspresi, yang tak pernah tersenyum apalagi menangis. Hari ini, mari kita luruskan kesalahpahaman ini. Bersiaplah untuk mencari tahu mengapa kaum Stoa sebenarnya bukanlah robot tak berperasaan, dan filosofi mereka sama sekali bukan tentang menekan emosi. Nantikan 5 mitos paling umum yang akan sepenuhnya mengubah pandangan Anda tentang ajaran kuno ini. Jadi, apa sebenarnya stoicisme itu? Ini adalah filosofi Yunani kuno yang berkembang sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Filosofi ini mengajarkan kita cara menjalani hidup yang baik, bermakna, dan penuh ketenangan. Ini adalah panduan praktis untuk meraih ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatan batin. Stoicisme bukanlah sebuah agama, melainkan seperangkat prinsip praktis yang membimbing kita untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Mari kita mulai dengan kesalahpahaman pertama, dan mungkin yang paling umum serta sulit dihilangkan. Mitos nomor 1. Kaum Stoik adalah robot tanpa perasaan, yang sama sekali tidak memiliki emosi. Bayangkan seseorang yang tidak pernah merasa senang, sedih, atau marah. Begitulah banyak orang membayangkan seorang stoik sejati, layaknya patung yang acuh tak acuh, menghadapi dunia dengan wajah datar. Namun, ini adalah pandangan yang sangat keliru, yang sepenuhnya menyimpangkan esensi filosofi kuno tersebut. Pada kenyataannya, kaum stoik sangat memahami bahwa emosi adalah bagian tak terpisahkan dari sifat manusia. Mereka tidak menyerukan penekanan atau penghancuran emosi. Hal itu akan menjadi mustahil dan bahkan merugikan. Sebagai gantinya, kaum stoik mengajarkan kita untuk menyadari emosi kita, memahami sumbernya, dan yang terpenting, mengelolanya, tanpa membiarkan emosi tersebut mengendalikan hidup kita. Ini adalah poin krusial. Mereka membedakan antara apa yang disebut kesan awal, yaitu reaksi spontan pertama kita terhadap suatu peristiwa, dan penilaian. Bagaimana kita menafsirkan kesan-kesan tersebut? Ambil contoh yang akrab bagi kita semua. Anda terjebak dalam kemacetan, lalu lintas yang parah. Reaksi pertama Anda adalah rasa jengkel atau bahkan marah. Seorang stoik tidak akan berpura-pura tidak merasakannya. Ia akan mengakui kejengkelan itu. Namun, alih-alih membiarkannya berkembang menjadi amarah, ia akan bertanya pada diri sendiri, bisakah saya mengubah situasi ini? Apakah kemacetan ini berada dalam kendali saya? Jawabannya jelas, tidak. Dan kemudian, seorang stoik akan fokus pada apa yang bisa dikendalikan, reaksinya, sikapnya, ketenangannya. Mungkin ia akan memanfaatkan waktu itu untuk mendengarkan buku audio atau sekadar merenung. Jadi, stoikisme bukan tentang menjadi pribadi yang tak berperasaan. Ini tentang menjadi tuan atas perasaan kita, bukan budaknya. Ini tentang kemampuan menjaga kejernihan pikiran dan rasionalitas, bahkan dalam kondisi emosi yang paling bergejolak sekalipun. Kaum stoik adalah realis. Mereka tahu bahwa kemarahan, ketakutan, atau kesedihan akan datang. Namun, mereka belajar untuk tidak membiarkan emosi-emosi tersebut mendikte tindakan mereka dan menghancurkan kedamaian batin mereka. Mari kita bahas mitos kedua. Banyak yang mengira stoicisme itu berarti kesabaran yang kejam, menyakitkan, dan kemurungan yang tak ada habisnya. Seolah-olah hidup seorang stoik hanyalah rangkaian penderitaan yang harus sengaja dicari dan ditaklukkan demi menjadi seorang filsuf sejati. Ada yang beranggapan, kaum stoik sengaja menjauhkan diri dari segala bentuk kesenangan, hidup dalam kondisi serba terbatas, bahkan seolah-olah menyambut rasa sakit sebagai bagian dari perjalanan mereka. Pandangan ini juga jauh dari kenyataan. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima hal yang tak terhindarkan dan membangun ketabahan saat menghadapi kesulitan, bukan mencari penderitaan demi penderitaan itu sendiri. Tujuannya bukan untuk hidup dalam kesengsaraan, melainkan untuk selalu siap menghadapi kenyataan bahwa hidup terkadang penuh kejutan tak menyenangkan. Ini adalah perbedaan yang sangat krusial.
Kaum Stoik bukanlah masokis. Mereka menghargai kebahagiaan, menikmati makanan lezat, persahabatan yang tulus, dan keindahan dunia. Namun, mereka juga tahu bahwa semua kenikmatan itu bersifat sementara dan bisa saja hilang. Karena itulah, mereka melatih premeditatio malorum, merenungkan kemungkinan skenario negatif yang bisa terjadi. Ini bukan mencari penderitaan, melainkan persiapan mental untuk menghadapinya. Ini membantu kita agar tidak terkejut atau mudah goyah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Contohnya, saat kita jatuh sakit. Seorang stoik akan mengakui rasa sakit dan ketidaknyamanan yang dirasakannya. Dia tidak akan berpura-pura baik-baik saja, apalagi bersukacita karena penyakitnya. Namun, dia tidak akan membiarkan rasa sakit itu mematahkan semangatnya atau terjebak dalam penyesalan dan keputusasaan. Dia akan berfokus pada hal-hal yang berada dalam kendalinya, mematuhi anjuran dokter, beristirahat, dan menjaga ketenangan batin. Ini bukan tentang mencari rasa sakit, melainkan tentang membangun kekuatan batin yang memungkinkan kita tetap seimbang dan tenang, apapun keadaan luarnya. Ketabahan bukan berarti kita tidak merasakan sakit, melainkan tentang bagaimana kita tidak membiarkan rasa sakit itu mengendalikan diri kita. Ini tentang kemampuan untuk menghadapi kesulitan tanpa merusak keharmonisan batin kita. Kaum Stoik menginginkan kehidupan yang makmur dan bermakna, namun mereka juga memahami bahwa dalam perjalanan menuju sana, cobaan dan tantangan tak terhindarkan. Dan mereka mengajarkan cara melewati setiap ujian itu dengan bermartabat. Sekarang mari kita bongkar mitos ketiga. Kaum Stoa adalah fatalis. Banyak yang keliru percaya bahwa penganut stoicisme secara pasif menerima begitu saja semua yang terjadi dalam hidup, seolah-olah sudah takdirnya dan tidak ada yang bisa diubah. Mereka berpikir, untuk apa berusaha jika semuanya sudah ditentukan? Ini adalah kesalahpahaman umum yang mengubah filosofi yang aktif dan praktis ini menjadi sikap pasif dan tidak bertindak. Sebenarnya, stoicisme mengajarkan kita untuk dengan sangat jelas membedakan apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang di luar kendali kita. Ini adalah prinsip sentral yang dikenal sebagai dikotomi kontrol. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, pendapat orang lain, hasil lotre, atau bahkan beberapa penyakit tertentu. Namun, kita sepenuhnya bisa mengendalikan pikiran, tindakan, reaksi, dan keyakinan kita sendiri. Disinilah letak sikap aktif seorang stoa. Di area yang bisa kita kendalikan, kita harus bertindak seefektif dan sebaik mungkin. Mari kita ambil contoh. Anda sedang mempersiapkan diri untuk ujian penting. Seorang fatalis mungkin akan berkata, jika memang ditakdirkan lulus, ya lulus. Kalau tidak, ya tidak. Untuk apa bersusah payah? Namun, seorang stoa akan bertindak berbeda. Ia akan belajar dengan giat, mengulang materi, dan cukup tidur. Artinya, ia melakukan segala sesuatu yang ada dalam kendalinya untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Namun, jika setelah semua upaya itu, ia tetap mendapat nilai rendah, misalnya karena sakit di hari ujian, atau pertanyaan yang tidak adil, ia tidak akan terpuruk dalam keputusasaan. Ia akan menerima hasilnya karena ia sudah melakukan segala yang ia bisa dan hasilnya berada di luar kendalinya. Ini bukanlah sikap pasrah yang pasif, melainkan alokasi upaya dan energi yang bijaksana. Seorang stoa bertindak secara aktif, mengerahkan upaya maksimal di mana ia bisa memengaruhi situasi. Namun pada saat yang sama, ia melepaskan hasil yang berada di luar kendalinya. Pendekatan semacam ini membantu menghindari kecemasan dan kekecewaan yang tidak perlu, sambil tetap mempertahankan motivasi untuk bertindak. Fatalisme adalah sikap tidak bertindak. Stoicisme adalah tindakan yang rasional dan terarah, dikombinasikan dengan penerimaan yang tenang terhadap apa yang tidak bisa diubah. Mitos keempat yang sering kita dengar adalah anggapan bahwa stoicisme adalah ajaran egois yang hanya berfokus pada ketenangan pribadi dan mengabaikan masyarakat. Sebagian orang beranggapan bahwa para pengikut stoicisme dengan fokus mereka pada dunia batin dan pengembangan diri cenderung menjadi acuh tak acuh
terhadap masalah sesama dan menarik diri dari kehidupan bermasyarakat. Anggapan ini tidak hanya keliru, tetapi juga sangat bertolak belakang dengan inti filosofi Stoicisme. Sesungguhnya kaum Stoa justru mendorong keterlibatan aktif dalam masyarakat. Mereka percaya bahwa kehidupan yang bajik tidak akan tercapai tanpa berpartisipasi dalam polis, yaitu negara kota, atau dalam konteks modern, masyarakat umum. Mereka menganut gagasan kosmopolitanisme, bahwa kita semua adalah warga dunia, bagian dari satu keluarga besar umat manusia. Seorang penganut Stoicisme sejati memahami dan mengemban tanggung jawabnya terhadap sesama. Banyak tokoh Stoa terkemuka justru merupakan pemimpin dan pegiat sosial yang sangat aktif. Ambil contoh Marcus Aurelius. Dia bukan sekadar filsuf, melainkan seorang kaisar kekaisaran Romawi yang memikul tanggung jawab besar atas jutaan nyawa. Seneca pun dikenal sebagai penasihat kaisar dan seorang politikus terkemuka. Mereka ini tidak menarik diri dari kehidupan duniawi. Sebaliknya, mereka terjun langsung ke dalamnya, berjuang untuk membawa kemaslahatan bagi banyak orang. Stoicisme mengajarkan bahwa kesejahteraan pribadi kita sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan orang-orang di sekitar. Mengembangkan kebajikan seperti keadilan, welas asih, kebaikan hati, dan kemurahan adalah bagian tak terpisahkan dari jalan Stoa. Seorang pengikut Stoicisme tidak hanya mengejar ketenangan batin semata, tetapi juga berupaya menjadi versi terbaik dari dirinya. Dan versi terbaik ini secara alamiah akan menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Ini bukanlah egoisme, melainkan sebuah pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara seluruh umat manusia. Kaum Stoa percaya bahwa kita dilahirkan untuk hidup bermasyarakat, dan sifat asli kita terwujud dalam tindakan saling menolong. Mereka mengajarkan agar kita memperlakukan orang lain selayaknya diri sendiri, dan bahwa kebajikan tidak akan berarti jika tidak digunakan untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, Stoicisme adalah filosofi yang secara aktif mendorong keterlibatan dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa welas asih, alih-alih menarik diri darinya. Dan, akhirnya, mitos kelima, Stoikisme adalah agama yang kaku dan dogmatis, atau seperangkat aturan keras yang harus dipatuhi secara membabi buta tanpa bertanya. Beberapa orang memandang filosofi ini sebagai kumpulan hukum yang tak terbantahkan, yang tidak menyisakan ruang bagi individualitas, interpretasi pribadi, atau pemikiran kritis. Ini mungkin salah satu kesalahpahaman yang paling disayangkan, karena sepenuhnya mengabaikan sifat praktis dan fleksibel dari Stoikisme. Stoikisme bukanlah agama ataupun dogma. Lebih tepatnya, ini adalah seperangkat alat, prinsip dan latihan praktis yang dapat disesuaikan oleh setiap individu dengan kehidupan dan kondisi mereka sendiri. Ia tidak menuntut kepercayaan buta atau kepatuhan kaku pada semua ajaran tanpa pemahaman. Sebaliknya, Stoikisme secara aktif mendorong refleksi, introspeksi, dan penerapan mandiri prinsip-prinsip ini. Anda tidak wajib menjadi stoik yang sempurna dengan mengikuti setiap perkataan filsuf kuno. Idenya adalah mengambil ide dan metode dari ajaran ini yang beresonansi dengan Anda, yang membantu Anda menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik, mengembangkan karakter, dan menemukan ketenangan batin. Ini adalah sistem yang sangat fleksibel, yang telah berevolusi selama berabad-abad dan terus relevan justru karena sifat adaptifnya. Sebagai contoh, meditasi tentang kematian, memento mori, atau perenungan kemalangan, premeditatio malorum, bukanlah ritual kaku, melainkan latihan mental yang membantu menghargai masa kini dan mengembangkan ketahanan. Anda dapat mempraktikannya sesuai dengan kenyamanan Anda. Stoikisme tidak memberikan jawaban siap pakai untuk semua pertanyaan hidup, tetapi menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mencari jawaban-jawaban tersebut demi mengembangkan akal dan kebajikan Anda sendiri. Ia mengajarkan untuk berpikir kritis, mempertanyakan keyakinan diri, dan terus-menerus mengembangkan diri.
Ini adalah filosofi yang mendorong Anda untuk menjadi pelajar aktif dalam kehidupan Anda sendiri, bukan hanya konsumen pasif dari dogma-dogma. Ia menyerukan pada peningkatan diri dan eksplorasi yang berkelanjutan, menjadikan Anda arsitek dari jalan stoik Anda sendiri yang unik. Nah, kita sudah berhasil membongkar 5 mitos kunci tentang stoicisme. Hal yang paling mengejutkan adalah kaum Stoa itu sama sekali bukan patung tanpa perasaan. Mereka adalah individu yang sangat perasa. Hanya saja mereka belajar bagaimana mengelola emosi mereka dengan benar. Mereka tidak mencari penderitaan, namun mampu menghadapinya dengan tabah. Mereka bukan fatalis, melainkan pelaku aktif yang sadar akan batasan diri mereka. Dan mereka sama sekali bukan egois, justru menyerukan pengabdian kepada masyarakat, serta memberikan perangkat untuk menjalani hidup yang bermakna dan berbudi luhur. Sungguh di luar dugaan, ya? Kami harap video ini telah membantu Anda melihat stoicisme dari sudut pandang baru dan memahami betapa luar biasanya relevansinya di masa kini. Ini bukan ajaran untuk orang-orang istimewa, melainkan panduan praktis yang relevan untuk kita semua. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, berlangganan ke kanal kami, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Nah, mitos mana dari kelima ini yang paling mengejutkan Anda? Atau mungkin Anda punya pertanyaan sendiri tentang stoicisme? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah.